Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda pada pagi hari ini? Senang sekali saya Ibnu Fadil dapat menemani Anda di Berita Kaltim hari ini. Sejumlah informasi penting telah kami siapkan untuk Anda dan berikut di antaranya. Pembawa kayu ilegal ditangkap polisi di Jalan Poros Sangatta Bengalon bersama barang bukti 3 meter kubik kayu ulin. Di segmen kedua, kembali kami sajikan sejumlah peristiwa menarik sepekan terakhir. Beras murah yang dijual oleh Pemkot Samarinda diserbu warga. Dua mobil pickup yang mengangkut 3 meter kubik kayu olahan jenis ulin ini disita unit Tipiter Satreskrim Polres Kutai Timur. Kayu hasil pembalakan liar di kawasan Batu Ampar disita dari 3 tangan pelaku, yang 2 diantaranya masih di bawah umur. Penangkapan ini bermula saat kedua mobil yang dikemudikan AN 19 tahun dan BY 14 tahun melintas di kilometer 16 Jalan Poros Sangatta Bengalon. Pengemudi mobil yang dimintai keterangan tidak bisa menunjukkan dokumen asal kayu, namun mengakui kayu tersebut dibeli di daerah Batu Ampar dan akan dijual ke Sangatta. Selain kedua supir, polisi juga menahan seorang buruh angkut kayu berinisial R yang masih berusia 14 tahun. Kurang lebih sejumlah 3 kubik, di mana kita amankan 3 orang, jadi 2 sebagai driver dan 1 buruh angkut. Nah, ini dari satu driver ini, dari satu kendaraan ini, kita amankan saudara H, ini umur 19 tahun, kelahiran Makassar, alamat Pandan. Kemudian yang satunya lagi itu masih di bawah umur. Kemudian yang satunya lagi yang kita amankan sebagai buruh angkut juga itu di bawah umur. Kemudian dari hal tersebut kita lakukan penahanan kepada tersangka. Saat ini kayu ulin tersebut disita untuk dijadikan barang bukti. 1 dari 3 pelaku terancam pidana paling lama 5 tahun dan denda paling sedikit 500 juta rupiah. Sedang 2 lainnya dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak di bawah umur. Amir Hamzah dan tim liputan melaporkan dari Kutai Timur. SP dan YD Kamis siang digelandang ke Mapolresta Balikpapan. SP dan YD ditangkap karena mempekerjakan anak di bawah umur di kafe yang dikelolanya. Awalnya kedua orang tua korban melapor kehilangan anak perempuannya yang berusia 15 dan 16 tahun. Korban akhirnya ditemukan oleh orang tuanya di salah satu kafe remang-remang kawasan Manggar. Tak terima anaknya diperjualbelikan, kedua pelaku dilaporkan ke polisi. RI nomor 35 tahun 2000. Kasus human trafficking atau eksploitasi ekonomi terhadap anak di bawah umur. Berawal dari laporan anak hilang dari rumah, yang kemudian 3 hari selanjutnya ditemukan oleh keluarganya sendiri. Di wilayah Manggar, Kecamatan Manggar. Setelah ditemukan oleh keluarganya sendiri, dibawalah ke Polsek Balikpapan Timur dan kami interogasi dan kami selidiki kejadian yang sebenarnya. Dan setelah kami selidiki bahwa benar telah terjadi mempekerjakan ABH sebagai pekerja untuk mendapatkan keuntungan. SP dan YD yang sudah ditetapkan sebagai tersangka ini terancam pidana 10 tahun penjara. Amir Hamzah dan David Purba melaporkan dari Balikpapan.
Kapolresta Samarinda Kombes Pol Arif Fadli Kamis siang mendatangi lokasi pemblokiran Jalan Ring Road 1 dan 2. Beberapa warga ditemui oleh Arif Fadli, namun warga bersikukuh tidak akan membuka blokir tersebut sebelum mendapat kepastian ganti rugi lahan. Dia menghimbau mau minta tidak ditutup jalan, cuma kami tidak bisa. Belum bisa ya? Belum bisa kami membuka jalan. Nah, artinya alasan kami karena Pak belum ada kepastian. Kalau sudah ada timbul angka penawaran dari pemerintah, itu artinya baru ada keseriusan. Itu pun kami belum mengambil 100%. Masih separuh istilahnya kami ambil, kami terima. Cuman kalau sudah ada tertulis, nah penawaran misalnya kami siap membayar, baru kami siap membuka. Di negara hukum yang ada aturannya. Usai bertemu warga, Arif Fadli akan menemui Gubernur Kaltim dan Wali Kota Samarinda agar pemblokiran jalan berakhir. Arif Fadli harus bertindak karena dampak penutupan ini menyebabkan kemacetan di beberapa ruas jalan. Ya, makanya kuat-kuatan aja Pak. Semua pihak yang ada di sini bisa bekerja sama. Mari kita ciptakan kondisivitas wilayah. Ya. Tadi hasil mediasinya gimana dan lancar aja kan dan atau ada kendala dan Di mana tuh? mediasi dengan Tadi masyarakat? sampean lihat gimana? Komandan yang bisa menafsir dan Loh, masa nggak bisa lihat? Rekamannya ada loh. Siap dan rencananya besok mau menghadap ke provinsi betul dan ya Apa sama tuh? wali kota Apa tuh? menghadap ke provinsi Insya Allah besok. kita agendakan. Hingga Kamis petang, pemblokiran Jalan Ring Road 1 dan 2 masih berlangsung. Pemblokiran yang sudah berlangsung beberapa hari itu menyebabkan pengendara mobil tidak bisa melintas dan harus berbalik arah. Amir Hamzah dan Nina Erlina melaporkan dari Samarinda. Polisi dan tentara di Berau Rabu malam melakukan razia miras dan identitas diri terhadap pengunjung di tempat hiburan malam kawasan Tanjung Redep. Terdapat 5 THM yang disasar oleh polisi dan tentara dalam razia tersebut. Razia ini untuk meningkatkan keamanan di wilayah Tanjung Redep, sekaligus memastikan bahwa miras yang dijual memiliki izin edar. Hasil dari razia ini, polisi dan tentara menyita 111 botol miras berbagai jenis. Miras-miras tersebut disita karena tidak memiliki izin edar. Nantinya miras sitaan ini akan diproses melalui peraturan daerah Kabupaten Berau. Yaitu razia miras dan pelanggaran-pelanggaran lainnya di tempat-tempat hiburan yang ada di Kabupaten Berau. Jadi kami melibatkan 55 personil gabungan terdiri dari TNI dan Polri, 17 dari Kodim, 5 dari Denpom, dan 33 dari Polres. Adapun hasil yang diperoleh malam ini kami mendapatkan dari 5 tempat hiburan tersebut sekitar 111 botol minuman keras dari berbagai merek. Dan insya Allah akan segera kami tindak lanjuti dengan perdanya. Jadi untuk kegiatan malam ini wujud sinergitas kita terhadap jajaran stakeholder yang berada di Kabupaten Berau, dalam ini TNI dan Polres, untuk melaksanakan kegiatan razia. Tujuannya adalah untuk meyakinkan kondisivitas yang ada di Kabupaten Berau. Polisi dan tentara memastikan razia tempat hiburan ini akan terus dilakukan hingga dipastikan peredaran miras sudah memiliki izin dari pemerintah kabupaten. Amir Hamzah dan Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau. Masih bersama saya Ibnu Fadil, pemirsa Anda kembali menyaksikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Pembawa kayu ilegal ditangkap polisi di Jalan Poros Sangata Bengalon bersama barang bukti 3 meter kubik kayu ulin. Di segmen kedua kembali kami sajikan sejumlah peristiwa menarik sepekan terakhir. Beras murah yang dijual oleh Pemkot Samarinda diserbu warga.
Jumat 10 Februari 2023, seorang pria bersepeda motor yang membawa uang tunai 3 juta rupiah ditemukan tidak bernyawa di tepi jalan kawasan Sungai Pinang Dalam, Samarinda. Untuk memastikan sebab kematiannya, jasad pria itu dievakuasi ke rumah sakit. Minggu 12 Februari 2023, bangunan yang terbakar ini merupakan bangunan penjaga SMA Negeri 5 Samarinda. Seorang ibu rumah tangga yang menghuni bangunan tersebut terluka di bagian tangan. Disebutkannya api bermula dari ledakan tabung gas saat dia memasak di dapur. Minggu 12 Februari 2023, relawan di Samarinda menyelamatkan seorang perempuan yang hanyut di Sungai Mahakam, kawasan Jalan Slamet Riyadi, Sungai Kunjang, dan selanjutnya dievakuasi ke rumah sakit. Pertolongan segera diberikan saat para relawan melihat perempuan itu timbul tenggelam di sungai terseret arus sungai. Senin 13 Februari 2023, pengendara yang melintas di Ring Road 1 dan 2 Samarinda harus berbalik arah karena jalannya ditutup oleh warga. Blokir tersebut akan dibuka asalkan ganti rugi lahannya dibayar oleh pemerintah. Penutupan ini menyebabkan pengemudi truk kesal. Mereka meminta pemerintah segera menyelesaikan tanggung jawabnya agar arus lalu lintas kembali lancar. Senin 13 Februari 2023, seorang pelajar SMK di Balikpapan yang mengendarai sepeda motor di Jalan Jenderal Sudirman, Balikpapan Kota dihentikan anggota Satlantas Polresta Balikpapan karena melakukan aksi freestyle di jalan umum. Polisi menghentikan aksi pelajar itu karena dianggap membahayakan keselamatan pengendara lainnya. Selasa 14 Februari 2023, orang tua salah satu siswi di SMKN 4 Samarinda kecewa setelah anaknya terancam tidak bisa mengikuti PSG atau pendidikan sistem ganda di salah satu hotel hanya karena mengenakan jilbab. Diperlakukan seperti itu, orang tua siswi kini menuntut keadilan. Selasa 14 Februari 2023, ratusan atlet Berau dari berbagai cabang olahraga menuntut janji bonus kepada pemerintah Kabupaten Berau karena janji tersebut belum terwujud hingga kini. Pihak DPRD yang memfasilitasi atlet mendesak pemerintah Kabupaten Berau secepatnya memberikan bonus yang dijanjikan. Rabu 15 Februari 2023, dua pria yang ditangkap polisi di Berau ini merupakan penambang batu bara ilegal. Keduanya ditangkap di lokasi garapan Jalan Raja Alam 2, Kelurahan Bedungun, Tanjung Redep. Bersama pelaku disita satu alat berat untuk menggali tanah. Kedua pelaku ditangkap setelah pemilik lahan melapor ke polisi. Rabu 15 Februari 2023, sidang perkara pembebasan lahan di Jalan Ring Road 1 dan 2 di Pengadilan Negeri Samarinda berlangsung singkat karena warga mencabut gugatan. Gugatan tersebut dicabut karena warga akan memasukkan 3 lembaga lain dalam daftar gugatan. Jalan Padat Karya Sangatta Utara, Kutai Timur ini kondisinya memprihatinkan. Saat musim hujan, warga maupun anak sekolah harus berjibaku dengan lumpur. Sebaliknya, saat musim panas mereka harus berjibaku dengan debu. Kondisi yang sudah menahun ini menyebabkan warga resah dan kesal. Mereka beranggapan pemerintah setempat kurang peduli pada kondisi warga. Seorang anggota DPRD Kutim yang menerima informasi tersebut akhirnya mengumpulkan warga.
Dari berbagai diskusi disepakati bahwa perbaikan jalan tersebut dilakukan melalui dana aspirasinya senilai 2 miliar rupiah. Alhamdulillah permintaan masyarakat di 2022 saya bisa apresiasi sebesar 2 miliar untuk jalan porosnya. Karena seperti yang kita lihat itu sudah masuk di berita nasional, TV lokal, bahwa masyarakat banyak yang jatuh dan terpeleset akibat jalan yang rusak. Warga yang menerima kabar tersebut berharap perbaikan secepatnya direalisasikan. Warga berharap banyak karena kerusakan ini sudah menyebabkan warga terluka karena terjatuh dari sepeda motornya. Ada 2 permintaan warga di perumahan sini, yaitu jalan dan drainase parit yang paling utama. Karena sekarang kondisi jalan ini kita lihat ini setelah hujan luar biasa, becek sekali, dan sudah banyak warga di sini jadi korban. Ada ibu-ibu yang motor jatuh bersama anaknya, ada juga anak sekolah. Warga meminta perbaikan jalan padat karya ini segera dikerjakan karena sudah menahun dan menghambat aktivitas warga. Amir Hamzah dan tim liputan melaporkan dari Kutai Timur. Masih bersama saya Ibnu Fadil, pemirsa Anda kembali menyaksikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Pembawa kayu ilegal ditangkap polisi di Jalan Poros Sangatta Bengalon bersama barang bukti 3 meter kubik kayu ulin. Di segmen kedua kembali kami sajikan sejumlah peristiwa menarik sepekan terakhir. Beras murah yang dijual oleh Pemkot Samarinda diserbu warga. Antrean warga untuk mendapatkan beras murah ini terjadi di kantor Camat Samarinda Kota Jalan Arif Rahman Hakim Kamis siang. Di tempat ini beras ukuran 5 kg dijual dengan harga Rp43.000. Untuk mendapatkan beras murah, pembeli harus memiliki kupon yang dibagikan oleh masing-masing ketua RT. Warga menyebut harga eceran beras ukuran 5 kg biasanya dibeli Rp60.000. Dengan harga Rp43.000, maka mereka merasa diringankan. Ini pembagian beras. Bagian beras ya. Ibu dapat berapa kilo? 1 aja, ini teman yang 3. Oh, yang teman yang 3. Terus 5 kilonya dijual harga berapa, Bu? Rp43.000. Rp43.000. Lebih murah atau lebih mahal, Bu? Murah. Lebih murah ya? Ya, baik, selanjutnya kita bersama. Wali Kota Samarinda Andi Harun menyatakan penjualan beras murah ke masyarakat ini merupakan bagian dari 8 langkah pengendalian inflasi untuk menjaga pertumbuhan ekonomi masyarakat agar terus positif. Kegiatan ini dilaksanakan atas instruksi Presiden. Presiden telah memberikan kita petunjuk 8 langkah untuk melakukan antisipasi pengendalian inflasi dan menjaga pertumbuhan ekonomi kita agar terus positif. Salah satu diantaranya adalah operasi pasar. Dalam operasi pasar kali ini kita melakukan untuk bahan makanan berupa beras. Dan memang pada saat tanggal 16 Januari kemarin, sewaktu kami semua Forkopimda dikumpulkan oleh Bapak Presiden di Sentul, beliau telah memberikan signal bahwa hati-hati untuk bulan Februari soal kondisi harga beras. Kami semua langsung mengambil langkah karena kami sadari bahwa Samarinda apalagi itu bukan sebagai daerah penghasil. Berasnya bergantung pada Sulawesi Selatan dan Jawa Timur. Sehingga kami melakukan koordinasi termasuk dengan Bulog
untuk kita lakukan operasi pasar. Harga sekarang di luar rata-rata 70.000 pasar beras untuk packagingnya 5 kilo ya. Dan hari ini kita jual dengan harga 43.000 untuk 5 kilo. Di Samarinda, penyaluran beras murah ini akan dilakukan di semua kecamatan. Pemkot Samarinda memastikan persediaan beras di gudang Bulog akan mencukupi hingga Ramadan dan Idul Fitri. Amir Hamzah dan tim liputan melaporkan dari Samarinda. Beras medium dari Bulog mulai ramai dijual pedagang di Penajam, Pasir Utara. Beras itu terlihat saat Bulog bersama Induk Koperasi Pedagang Pasar atau Inkopas meninjau di Pasar Induk Nenang Kamis siang. Beberapa pekan sebelumnya harga beras medium di Penajam di atas Rp12.000 per kilogram. Tambahan pasokan beras Bulog diyakini akan menurunkan harga eceran sekaligus membantu meringankan beban warga. Saat ini beras Bulog dijual dengan harga Rp49.500 per kemasan 5 kg. Dan alhamdulillah 2 minggu lalu Inkopas ke sini belum ada beras Bulog. Hari ini beras Bulog sudah ada seperti yang dilihat, beras murah Bulog dengan kualitas yang baik, alhamdulillah sudah masuk per 5 kilo dan bisa sekarang dinikmati oleh masyarakat dengan harga yang murah. Di salah satu pedagang kami di sini juga dijual per 5 kilo itu Rp49.500. Jadi kan itu kan rata-rata 9.000 ya per kilonya ya, alhamdulillah. Sebelumnya waktu kami ke sini 2 minggu lalu kan harga beras sangat tinggi ya, 12.000 ke atas semua kan. Sekarang sudah ada barang Bulog yang masuk sehingga mudah-mudahan bisa menarik pasar yang sangat baik dan bisa menurunkan harga beras lainnya supaya masyarakat bisa terlalu tidak berat lah. Inkopas menilai kenaikan harga beras di pasaran karena penyalurannya kurang merata. Mereka meminta pemerintah meningkatkan pengawasan agar harga beras bisa dikendalikan. Amir Hamzah dan tim liputan melaporkan dari Penajam, Pasir Utara. Badan Urusan Logistik atau Bulog memastikan stok beras untuk wilayah Samarinda cukup aman. Bahkan saat ini 2.200 ton beras yang didatangkan dari Surabaya sudah dalam proses pembongkaran di pelabuhan. Tambahan pasokan ini membuat Bulog semakin yakin kebutuhan beras di Samarinda akan tercukupi hingga Lebaran Idul Fitri 1444 Hijriah. Untuk mendukung pemerintah dalam upaya menekan inflasi, Bulog sudah menyiapkan 120 ton beras yang dijual dengan harga murah dan akan disalurkan di 52 titik di wilayah Samarinda. Masuk ke titik 59 titik kelurahan. Jadi itu yang kita salurkan semua. Dilakukan ini karena ini kita mengetahui sendiri bahwa seperti disampaikan Pak Wali Kota juga bahwa kondisi perberasan sedang naik harganya dan itu akan menyebabkan inflasi ikut naik. Makanya kita bekerja sama dengan Kota Samarinda untuk menyalurkan beras bersubsidi ini. Kualitas beras sendiri gimana Pak? Untuk kualitas sangat baik, walaupun dia beras medium tapi sangat baik Bulog. Pak, untuk stok sendiri Pak sebenarnya cukup atau enggak Pak? Sangat mencukupi. Hari ini kita bongkar beras dari Surabaya hari ini siap. Pak, ini kan menjelang bulan Ramadan juga Pak. Prediksi stok kita untuk sampai beberapa bulan ke depan? 3 bulan. Untuk stok kita mencukupi sampai 3 bulan ke depan. Pemerintah Kota Samarinda meminta warga tidak panik. Pemkot juga akan terus mengupayakan agar bisa menjual beras dengan harga lebih murah agar beban warga berkurang. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda. Dinas Perikanan Kabupaten Berau masih mengupayakan untuk mendirikan rumah produksi ikan olahan. Rumah produksi ini diperlukan untuk mendukung nelayan agar lebih mudah memasarkan hasil tangkapannya.
Dinas ini mengupayakan agar tahun 2023 rumah produksi tersebut bisa terwujud. Beberapa kendala yang dihadapi adalah izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM. Izin ini sangat penting untuk memudahkan nelayan saat menjual hasil olahan ke toko-toko modern dan sejenisnya. Bekayat tuh. Nah juga kami ini lagi berusaha nih ya, lagi berusaha binaan pengolahan ini yang berupa frozen seperti bandeng presto, sudah lama kita bantu alat prestonya, kemudian alat pendinginnya yang untuk penyimpanannya, packagingnya. Nah ini memang untuk standar seperti itu kelihatannya belum berjalan dengan lancar disebabkan karena belum dapat izin BPOM. Nah, izin BPOM ini harus ada rumah produksi yang standar yang dinilai oleh POM. Nah, ini kami ada satu sedang kami dampingin, kami coba berusaha untuk tahun ini dengan mitra pembangunan. Saat ini hasil olahan nelayan di Berau hanya bisa dijual di pasar tradisional. Pengembangan usaha ini diyakini akan meningkatkan pendapatan sekaligus tingkat kesejahteraan nelayan. Amir Hamzah dan Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau. Pemirsa, berita tadi menjadi akhir kebersamaan kita pada pagi hari ini. Saya Ibnu Fadil dan tim redaksi pamit undur diri. Selamat pagi, salam sejahtera, dan sampai jumpa.